saya itu ya Allah Ta'ala. Atau contoh yang lain, orang yang dapat musibah, apa? Musibah. Ada seorang saudagar sugih, punya anak, nah, asalnya sugih, lalu kena musibah, habis hartanya. Jadi si anaknya ubah, kapan kita bisa melihat rumah kita yang lawas. Rumah itu rumah yang sugih layak kita, tapi karena ekonomi habis dijual. Lalu si anak tadi jabahnya 3 bulan 4 bulan kita kena kembali mereka ke rumah tadi. Nah, jadi ditunggu oleh anak tadi sampai 3 bulan 4 bulan tadi juga saya berubah ke rumah tadi, pindah ke rumah, tetapi di rumah yang halus, yang sederhana di kita. Tapi anak tadi karenanya kondisinya itu sudah bergabung lawan rekan-rekan yang lain, maka ada kesenangan di situ. Nah, walaupun istilahnya penderitaan itu ada, tapi mengingat Ta'ilnya itu Allah, maka penderitaan itu kada jadi takut. Nah, gitu. Kalau kita ingat kalau Tuhan, kada jadi masalah penderitaan. Yang jadi gabal orang yang kena musibah, kada ingat kalau Tuhannya. Nah, ini yang gabal. Nah, jadi bisa bahamok, bisa duka cita, bisa sakit hati, bisa bunuh diri. Nah, itu termasuk daripada hijab neraka itu. Dan telah dihikayatkan orang bahwasanya seorang muda telah dipalu itu dipukul gitu salah 99 kali. Ini orangnya orang anom, karena ada kesalahan mungkin telah, lalu diikat, ditangkap, lalu disiksa. Nah, berapa kali dipukul? 99 kali. Maka tiada ia berteriak, aduh kegadanya, dan tiada minta tolong. Nah, kalian juga baik ujian kada, minta tolong kada, dan tiada mengaduh. Nah, kalau mengaduh itu kita kada maharif itu juga. Nah, maka tatkala dipalu sekali yang sempurna dengan dia 100, maka berteriak dan minta tolong ya. 99 kali kada merasa sakit, ini akan berkuciak. Sekali yang terakhir yang 100 kali, lalu ini berkuciak. Nah, apa masalahnya kayak itu? Padahal kan sekali lawan 99 itu kan beda. Maka ditanyai oleh Syekh Sibili akan dia daripada pekerjaannya. Kenapa bakuciaknya yang pukulan yang 100 kali, yang seutingnya menggenapkan 100-nya? Maka katanya bahwasanya keadaan yang dipalu aku dalam 99 itu dari karena memandang adalah ia melihatkan ia kepadaku, dan dalam yang satu itu didinding ia daripada aku. Artinya waktunya dipukul 99 kali, tapi ia melihat kekasihnya. Nah, melihat kekasihnya, kada sakit dirinya. Lalu yang pukulan yang sauteng lagi, itu yang kada melihat lagi kekasihnya. Makanya merasa sakit. Nah, itu.
Jadi orang-orang yang saleh itu bukan kada bisa karena bela, ya. Orang-orang saleh, orang wali-wali, malah ini banyak karena bela. Kayak nabi-nabi itu banyak karena bela, tapi nya kada merasakan. Nah, kada merasakan. Kenapa? Nya memandang si Pak tadi. Nah, si Pak tadi itu. Nah, maka apabila ada memandang yang dikasihi, nah, ada yang dipandang yang dikasihi, niscaya hilanglah sakit badan. Nah, hilang tuh sakit badan dan duka cita hati. Makanya kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kata-kata penyunjuk itu. Nah, penyunjuknya apa? Kita kembalikan kepada Allahnya. Nah, inna lillahi, sesungguhnya kami, lillahi bagi Tuhan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, wa inna ilaihi, kepadanya, kepada Tuhan, raji'un, kami kembali. Nah, itu kata-kata yang supaya hati kita ini jadi kuat. Kita telah susah, kata-kata seperti itu jadi kuat kita. Ini memandang dunia itu jadi hina jadinya, ada artinya dunia itu. Karena kembali kepada kekasih tadi. Dan kata Syekh Shibli radhiyallahu anhu, barang siapa telah mengenal Allah, wujud-wujud mengenal Tuhan, niscaya tidak ada atasnya duka cita. Ada lagi duka cita asal mengenal Tuhan. Kayak apapun penderitaan yang datang tadi. Apa sebabnya? Orang yang mengenal Allah Ta'ala itu ada duka cita. Nah, sebabnya karena bahwasanya mengenal Allah Ta'ala itu surga segala orang yang khawas. Nah, itu surga tak? Mengenal Tuhan itu surga. Kalau naranya dalam surga kan ada pakai nyaman taruh. Nah, ini bagi siapa? Bagi orang yang khawas. Nah, ada tingkatan tak bagi orang yang khawas. Dan buahnya dalam negeri dunia ini musyahadah. Nah, dia bagi orang khawas itu menjadi musyahadahnya dunia ini. Musyahadah itu kita melihat. Musyahadah ini. Ini kan ada duka cita. Jadi ibaratnya orang yang ma'rifat mengenal Tuhan di dunia ini dunia ini laksana surga begini. Mana bisa duka cita? Bukan kada kesusahan kada. Hanya musyahadah dia di dalamnya ada di dalam anunya nih, duanya yang musyahadah. Musyahadah itu memandang Tuhan dengan mata batin. Nah, makanya di dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan wahdaniyatul af'al. Nah, itu di dunia. Dan dalam negeri akhirat kaina itu menilik. Nah, ini menilik ini mata tuh, nah, seluruhnya kepada wajah Allah Ta'ala yang amat mulia. Itu kaina di akhirat itu wujud-wujud segala tak dari ujung kepala, rambut kita sampai ujung batin. Itu melihat Tuhan. Itu kan tidak kawal lagi. Jadi dimisalkan lah.
Dan demikian itu yang terlebih sempurna nikmat tadi. Itu yang paling sempurna nikmat, yaitu melihat Tuhan. Tapi melihat tadi di dalam surga. Nah, kalau di dunia tadi maksudnya kadang kala kita melihat Allah Ta'ala. Nah, karena beberapa alasan lah. Nah. Dan ketahui olehmu bahwasanya duka cita itu pada ghalibnya. Nah, pada ghalibnya itu pada kebiasaannya. Kenapa timbul duka cita dalam hati kita ini? Nah, itu karena tiadanya wujudnya. Nah, apa yang diciptakan itu kada hasil. Kada melihat, ya, wujudnya adanya itu nak kada melihat. Itu kebiasaan duka cita. Misalnya kita nya kada berduit, lalu orang membagi kada ada, nah, kan duka cita kada hati kita. Sudah ada susah, ditimpa susah pula. Nah, itu karena hajatnya tadi kada kabul. Anaknya kan kalau kita kada berduit kan ada datang duit, nah itu hilang duka cita. Ini mana sudah kita karena ada datang pulang yang dihajatkan tadi. Ya. Atau contoh yang lain, kita berdagang kan, hajat kita berdagang supaya laku, nah, supaya ada untung. Ini jangankan harap laku, kada laku. Nah, yang dihajatkannya itu kada kabul, kada jadi. Makanya duka cita jadinya itu pada ghalibnya, pada kebiasaan. Itu umur tak mana keluar modal, ngolah wadai, ngolah ini sudah orang menungkari kadada. Nah, kan double dah. Nah, double-nya ada laku tadi Pak. Duit habis, wadai besi. Nah, itu ghalibnya, kebiasaannya duka cita itu seperti itu. Yang dihajatkan kepada kabul. Maka banyak dunia itu seperti sedikitnya juga. Memang dunia itu kayak itu. Nah, banyak adakah kabul. Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita bisa duka cita terus. Nah, supaya kita kada duka cita, nah banyak mengingat Allah. Kembalikan kepada segala nikmat Tuhan itu lebih banyak lagi daripada itu. Jadi mau ukurnya itu supaya hilang duka cita itu, ada lagi nikmat Tuhan selain itu yang ada di diri kita. Ya. Mengguru mengabah guru sakumpul itu anu pang sedikit-sedikitnya jadi mata buta, awak geling, tangan puntol, batis apa namanya batis kada kau berjalan, jangan mata buta ya kan, cicak matanya, tangan puntol, batis kada kan kada nikmat datang, tapi awak sehat aja. Nah, itu syukuri yang ada itu syukuri. Kayak caranya, walaupun kada ada nikmat 10, tapi ada sesuatu yang nikmat lagi itu disyukuri. Nah, itu menghilangkan duka cita kan. Ada kita ini yang menimbulkan duka cita ini kayak ini. Nikmat 10, jadi kita nih hilang seuteng. Nah, yang hilang seuteng itu yang diingatnya. Nah, yang hilang seuteng tadi itu yang digenangnya, maka timbul duka cita tadi. Nah, sekarang dibalik, nikmat 10 hilang, tapi ada seuteng yang tinggal, itu jadi syukuri. Nah, itulah.
Karena kita meyakini bahwa mata dunia qalil itu sudah diterangkan dalam Quran. Perbendaharaan dunia itu sedikit juga. Nah, ini awalnya sedikit tadi, artinya banyak kada tercapai hajat kita itu kada tercapai. Nah, maka timbul sukacita. Nah, maka karena demikian itu kata musannif, apa kata musannif? Nah, minta ma min ni'mati 'alaika ayyazukaka ma yakfika wa yamna'uka ma yudrika. Nah, ini jelas benar Imam Musannif mengarahkan. Setengah daripada kesempurnaan nikmat atasmu itu, nah, jadi supaya kita hilang duka cita ini, lalu kita memandang kesempurnaan nikmat atas kita nih, bahwa anugerah akan dikau, barang yang memadai ia akan dikau daripada pekerjaan agama, ya, dan tiada dan dunia, supaya selesai engkau daripada barang yang lain daripadanya, dan dipatuhinya engkau dengan segala nurnya. Itu sudah cukup kesempurnaan nikmat, bahwa Tuhan membagi kita rezeki itu cukup. Kadang mencari lebih saja. Asal cukup jadi ya. Nah, ada manusia ini anak tamak nih yang jadi ngalih tuh. Kadang merasa cukup. Nah, itu yang menimbulkan tuh kegelisahan, yang menimbulkan sakit hati gitu. Ya, kalau orang merasa cukup aja aman ya deh, aman ya. Kada gelisah jadinya cukup aja. Nah, makanya kita belajar kepada orang yang di bawah kita. Nah, bisa tuh kita tuh merasa tamam nikmat tadi. Misalnya rumah kita buruk, halus, ya, rusak. Nah, bersyukur aja kita gitu. Ada orang kada divisi rumah lalu di kolong jembatan tinggalnya. Ada yang di kandang kambing. Nah, susah lagi kalau orang tuh. Kita misalnya makan 3 kali sehari, ada biwak, orang tuh ada yang makan sekali juga. Yang makan sehari sekali itu pun rasa bersyukur juga ya. Nah, ini malah cukup tadi Pak. Kenapa rasanya cukup tadi? Nah, lihat orang berperang, ada kawaran guring gitu Pak. Yang kali tapi guring, malam kali tapi guring. Harta habis karena udal. Nah, apanya lagi makin susah lagi. Nah, itu kita lah. Jadi kita ini masih banyak bersyukurnya di kita. Itu minta nikmati. Itu kesempurnaan nikmat, merasa cukup apa yang Tuhan beri itu sudah. Dan daripada menilik akan segala hal dan segala makam dan segala syahwat, maka jadilah engkau hamba baginya dan tidak hamba bagi lainnya. Jadi amun kita kada merasa cukup, kita jadi hambanya. Misalnya kita kada merasa cukup nih, Tuhan membagi harta, lalu mencari harta saja, berhimat mencari, kan jadi hamba dah. Kada hamba Tuhan lagi tuh. Nah, hamba harta namanya. Nah, kada merasa cukup saja. Kalau orang tuh ada cukup yang Tuhan berikan pulang, lalu mengikutkan hawa nafsu, nah hamba hawa nafsu.
Nah, kan sama Tuhan. Nah, makanya ada istilah itu namanya qanaah. Jadi orang banyak mentafsirkan yang narang sugi itu banyak harta. Nah, kada itu yang narang sugi itu. Yang narang sugi itu orang yang punya sifat qanaah. Nah, itu narang orang sugi itu cukup punya qanaah. Jadi kita nyaman, pikiran kita nyaman. Makanya Allah Ta'ala itu beda antara laki-laki lawan bini-bini. Memang kelebihan bini-bini itu ada, ya kan? Kelebihan bini-bini itu nya sanggup menahani beban, sanggup. Pundaknya nih, perempuan itu sanggup menahani beban. Namun ketahanan tahan bini-bini dari laki-laki. Itu Tuhan menciptakan. Ya, pokoknya lebih tahan bini-bini daripada laki-laki. Tapi kekurangan bini-bini itu banyak lupa. Kebilangnya lupa banyak. Lupa kepada nikmat tadi. Nah, itu yang bisa menjadikan jatuhnya bini-bini tadi. Ada merasa cukup. Nah, ini penyakitnya kayak itu. Kalau ke laki-laki itu bisa merasa cukup tadi bisa. Nah, itu pulang kelebihannya. Tapi beban bisa kada sanggup laki-laki. Tahan bini-bini beban. Nah, contohnya memelihara anak aja. Sanggup nggak kita? 24 jam. Kalau sanggup kalau, nah bini-bini sanggup lah. Sanggup memelihara tadi. Sambil bergawi, sambil memelihara anak, sambil ini sanggupnya. Nah, kita kan sanggup. Sanggup lah, Pak. Nah, maka selesaikanlah olehmu, ya, silmu daripada berpikir. Nah, itu harus kita pikirkan dalam menuntut rezeki. Nah, jadi harus kita memikirkan masalah menuntut rezeki dan senangkan olehmu hatimu daripada isyghal pada yang lain serta orang yang di dalam lawan demikian itu, daripada segala percintaan dan yang menggerak-gerakkan, yang mewajibkan bagi gaib iman dalam kedua pihak bertambah dan kurang. Tiada dikasat daripada dunia itu melainkan barang yang menaungi ia akan dikau, tiada yang memberi oleh ia akan dikau, dan yang menghinakan akan dikau, yaitu negeri yang bertambah-tambah. Maka pendekkan olehmu angan-angan daripadanya atas yang dikehendaki, dan selesaikan hati bagi khidmat dan hasil syukur dan sabar itu dalam hal yang satu. Jadi kita berpikir aja, anak mencari yang tahan lawas kan, atau anak mencari yang mudah hancur kan. Saja kita bicarakan. Jadi orang beriman ini bagus, Tuhan maafkan sebagai ada tangan kosong juga orangnya. Kadang-kadang aja tak. Bagus Tuhan maafkan biasa. Sebenarnya bagus, asal kita baik sangka langsung bagus. Hanya yang kada bagusnya itu kita jahat sangkalan Tuhan. Lalu dikarenakan menderita sakit
susah, lalu kada baik sangka lawan Tuhan. Ini yang menjadikan masalah kita banyak duka cita ini. Kadang-kadang Allah Ta'ala punya rencana itu di dua nalar kita. Ada Tuhan menarik otomat, tapi digantinya hanya. Ini orang lemah iman memang ada kawal kayak itu. Kalau orang yang kuat iman itu perasaannya baik aja lah. Ini kan Tuhan tuh tahu aja Pak lah. Ditariknya satu umat, kayaknya digantinya yang baik kayaknya. Kebanyakan kayak itu. Nah, lakul ma taqrah bihi yuqal lima tahzan alaihi, maka hendaklah sedikit yang engkau kayai akan dia, niscaya sedikit yang engkau percitakan atasnya, karena banyak yang engkau karena banyak yang engkau kesukai dengan dia itu, niscaya banyak yang engkau percitakan, yang menduka citakan atasnya. Jadi kalau kita telah banyak yang kita senangi di dunianya, kena hawas ujungnya itu kena bakal banyak duka citanya. Nah, kita nih senang lawan dunia, hawas tunggu kena masanya ada kena terpisah, makin sakit hatinya. Tapi mun kita tuh kurang cinta, jadi kita kada berapa lah terpisah, ada benar sakit. Kada sakit benar kan. Nah, itu tergantung kitanya aja lah kita. Kayak apa aja kita ini tetap terpisah. Nah, kayak apa aja kita tuh mencintai sesuatu, tetap kita terpisah ya. Dan karena inilah sabda Nabi SAW, rezeki itu barang yang memadai, iya, ada barang yang mencukupi kita, itu rezeki. Dan sebaik zikir itu ia tersembunyi, maka jangan engkau kesukai melainkan dengan dia. Nah, jadi kita tuh sukanya tuh rezeki itu pas memadai. Dan jangan engkau bercitakan atas lainnya, karena memadailah padamu dengan dia, karena bahwasanya barang siapa kasih ia kepada Allah, niscaya hina atasnya tiap-tiap sesuatu. Nah, itu jelas kita larinya lah. Kalau kita bujuk-bujuk cinta lawan Tuhan, itu dunia tuh harus benar, hina jadinya. Itu kalau orang tuh bujuk-bujuk cinta lawan Tuhan, guys, jadinya kada tak kira lawan dunianya. Nah, kita. Nah. Dan barang siapa mendapat, niscaya tiada menyegerakan ia padanya dengan sesuatu. Kalau yang mendapat cinta lawan Tuhan, kada bertukarinya, kada menukarinya dengan yang lain. Tapi kalau yang kada dapat cinta lawan Tuhan, itu tuh dunia tuh diagungkannya. Nah, itu yang dijadi rabutan ini. Ada kisah lah, kisah Jepang. Tapi ini sama-sama orang berilmu lah hitungannya lah. Ini hitungannya dapat warisan. Warisan itu kalau dihitung wah ini miliaran dihitung. Ya kan? Nah, jadi orang Tuhan ini yang bisa wariskan orang Tuhan. Nah, orang Tuhan, ya, orang Tuhan terus kayak pamannya dari kita.
bukan daripada orang tua anak, ada daripada orang tua paman toh kan lebih anak yang ada anak kemanakan, bukan anak kemanakan, ya anak kemanakan. Nah kalau meninggal pamannya itu anak kemanakannya yang mewaris. Nah, tapi karena pamannya ini kada menyukai anak kemanakan, lalu hartanya tadi dibaginya kepada anak angkatnya. Anak angkat. Nah, jadi ketika meninggal pamannya tadi, karena harta habis dikuasai oleh anak angkat tadi, sehingga anak kemanakan tadi kada dapat apa-apa. Padahal hitungan waris meninggal pamannya tadi, anak angkat kada dapat. Yang dapat tuh anak kemanakan. Tapi anak kemanakan ini isi ilmunya. Jepanglah anaknya. Ini kenapa kada menuntut? Warisan saja apalah. Dunia itu sedikit dua. Baik mana ini awak kurang aja. Terus menurang kada anu kan memberontak mah. Apalah. Padahal nilainya itu ibaratnya miliaran, menyatu asetnya itu miliaran, baik miliar, puluhan miliar kepada lebih. Nah, kalau bahasa Jawa ini 7 turunan kan habis hartanya. Ada ngambil. Nah kecuali istilahnya kada perkara mungkin lah, tapi anak angkatnya yang mengaruh beda kuat ini. Memang salah juga penghitungannya lah. Nah ini orang-orang yang kuat iman tadi kan, yang kayak itu yang bisa. Jadi kalau orang yang cinta lawan Tuhan itu memandang dunia ini hina jadinya. Tapi bila orang itu kada cinta lawan Allah Ta'ala, maka ini memandang dunia ini itulah nikmat yang paling benar. Nah kada nyaman lawan Tuhannya. Padahal yang kitab tadi yang kita katakan orang yang terhijab karena memandang si pakaian tadi. Atau kanunya tah kebinasaannya gitu. Dan telah cerita akan daripada Binal Hamal radhiyallahu anhu. Katanya adalah aku dibuangkan padahal aku sangat lapar atas pintu Nabi Sis 7 hari. Tidaklah aku merasai akan sesuatu, maka dipanggil aku dalam surga. Barang siapa mengambil daripada dunia, ya sis, barang yang memandai, ia akan dia niscaya ditanyakan Allah akan kedua mata hati, dibutakan. Jadi orang yang itu mencintai dunia itu akan dibutakan hatinya. Ada melarang itu enggak? Kan kita yakin surga itu lebih bagus kalau daripada dunia. Maka di dalam Quran itu disebutkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Khairun lebih baik, wa abqa lebih kekal. Tapi manusia banyak memilih
dunia daripada memilih akhirat. Karena manusia itu jahula, di dalam Quran itu termasuk manusia itu banyak bungul. Bukan jahula tuh, kalau jahil tuh biasa aja bahasa jahil itu bodoh. Tapi kalau jahula itu bersangatan bodoh manusia. Itu Quran itu bersangatan bodoh manusia. Kenapa? Memilih yang binasa daripada yang kekal. Nah, berapa banyak yang kayak itu kan? Dan kata setengah orang yang arif, barang siapa tidak mengetahui kadar barang yang ditegahkan daripada dunia, niscaya dicoba ia dengan salah satu daripada dua perkara. Ya, dua perkara. Ada kalanya dengan loba serta pakir. Orang yang kada mengenal akan yang ditegah. Yang ditegahnya apa? Yaitu daripada dunia tadi. Lalu inya mahimati dunia. Kada mau dunia tupangnya jadi andalannya nih. Maka orang itu, ujar orang arif bilang, itu akan dicoba loba serta pakir. Loba itu kita rakus. Nah, rakus ini kada pernah hanya anak taruh kita. Serta pakir. Nah, atau raghib dalam kaya. Nah, yang melupakan ia akan atau yang kedua lah perkaranya raghib itu bisa berkhidmat sama saja juga ya. Jumat kita dalam kaya karan suke itu benar ini asik benar ini kita. Ini orang yang ditegak Tuhan jangan mencintai dunia, tapi di turun dunia mencintai dunia nih. Nah, maka akan dicoba dengan dua hal, loba serta pakir atau raghib dalam kaya. Yang melampaui akan dia daripada yang dikurniakan dengan dia. Nah, pernah di zaman Nabi itu Abdurrahman bin Auf itu paling sugih datang 700 unta sehingga Madinah itu berguyang di balik 700 unta itu penuh, di atasnya itu barang dagangan, gandum, makanan, segala macam 700 unta. Nah, banyak kalau itu 700 unta kan ada gampang 700 panuh pulang di atasnya itu harta kita, makanan, minuman, macam-macam, kain, segala macam kebutuhan hidup lagi kita baik. Ini sahabat Nabi, Pak Adi itu jamin masuk surga itu Pak Adi. Nah, jadi sampailah kabar itu kepada Siti Aisyah. Melihat Siti Aisyah apa? Gemuruh tuh banyak banana. Sekalinya barang Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi ujar Siti Aisyah, Rasulullah ada menyambat, kasihan Abdurrahman bin Auf masuk surga merangkak karena kebanyakan hartanya tadi. Merangkak lah. Nah, kalau kau berjalan merangkak, nah, berarti lambat kada. Berarti jadinya merangkak Pak. Mendengar hadis itu ada yang melaporkan. Lalu Abdurrahman bin Auf tadi mendengar hadis tadi betakunnya hati Aisyah bujur kan Nabi menyambut itu lawan dia. Kayak Ummul Mukminin, Nabi ada menyambut itu. Nah, karena hartanya banyak itu tadi, lalu dengan mendengar hadis tadi, aku sedekahkan seberataan unta lawan isi-isinya.
yang 744 tahu di sisinya, aku sudah kakak, aku anak berjalan masuk surga itu anak berjalan dalam rangka kerja. Itu orang sugih di zaman Nabi. Zaman Nabi itu sahabat Nabi itu. Kayak itu deh. Apa kalau zaman ini orang sugih ini kayak apa? Kan kesenangannya seperti itu kan. Itu sudah ditakar, sudah ditakar pada saat umur kita kan lewat juga kan. 60, 70. Jadi Nabi sendiri manakan umur umatku ini kada jauh daripada 60, 70 umur. Apalah saya ada dunia. Ini kita benar. Karena kita gunakan dunia tadi untuk kebajikan. Nah ini anunya nih, fitnahnya karena bila orang itu, apa tadi itu? Yang ditegah kada menurut, masih juga mencari dunia, maka Tuhan balak dua macam tadi, yaitu loba serta kafir atau gemar dalam kekayaan. Yang kedua-duanya itu melalaikan dirinya, mengingat Tuhan. Lalai itu. Dan telah diceritakan orang bahwasanya telah dipersembahkan seorang kepada setengah raja satu bekas minum daripada Fairuzat yang bertatah dengan permata. Jadi kisahnya telah dipersembahkan seseorang kepada setengah raja, dan diuputi lagi kita lah, membagikan kepada raja, yaitu apa bendanya nih, bekas minum daripada Fairuz. Ini seorang raja nih, yang bertatah dengan permata. Alat peninggalan bahari. Dibagikan kepada rajanya. Tiada dilihat baginya banding, artinya kata kau melawan beban harapan kebagusannya tadi. Maka suka raja padanya. Pasti juara raja saja. Pembagian yang luar biasa. Dengan suka yang sangat benar. Maka kata raja bagi setengah orang yang ada kepadanya, pada nama cirinya segala macamnya lah, yang para kaum raja nih, daripada segala hukama itu kan para juru dakwahnya nih, para hakim. Betapa engkau lihat ini ada cacatnya, yang ini bekas minuman. Maka katanya, kulihat akan dia bala dan pakir. Nah, ada yang menjawab, ini hai raja, ini benda ini itu sebagai bala dan sebagai pakir. Maka kata raja itu, betapa demikian itu, kenapa? Padahal ini kan nikmat. Raja suka ada cacat di wadah tadi. Lalu kata hukama, ini bala, ini pakir. Katanya jikalau pecah ia, maka adalah ia tiada dapat, tidak dapat dibaiki kita. Maunya pecah nih, kata kalau lagi dibaiki. Nah, bekas minuman tadi tak. Nah, akan dia. Dan jikalau wujud, dan jikalau dicuri orang si wadah tadi,
dicuri orang, maka jadilah engkau pakai. Nah, kalau pecah menjadi apa tadi badannya? Kalau dicuri orang menjadi pakir jadinya kepadanya. Arti pakir itu kita baca. Nah, dan tiada engkau dapat akan seumpamanya. Nah, itu perumpamaan dunia kayak gitu. Jadi yang namanya orang makrifat lawan Allah Ta'ala juga. Yang kadang akan menghorokkan kepada seluruh dunia ini kadang menghorokkan. Kecintaan lawan Tuhan. Karena orang-orang dahulu itu mengutamakan awal din ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah Ta'ala. Jadi memandang sesuatu jadi kadang mulia, yang mulia itu orang Tuhan aja ya. Ini perbandingan orang yang cinta dalam dunia kayak itu akibatnya bala lawan pakaian tadi kan. Dansanya adalah engkau sebelum dipersembahkan orang kepadamu di dalam kesantosaan daripada musibah dan pakir, maka telah mufakat tiada berupa lama bahwasanya pecah bekas itu pada suatu hari, maka amat besarlah musibah atas raja itu. Kalau harinya pecah, dan katanya telah benar kata hakim, baiklah tiada dibawanya kepadaku. Betul kan di julung raja. Jadi kita telah kalau di simpanan yang berharga tadi itu apa akibatnya? Bala atau pakir. Ada di pemilahan. Orang tuh biasa amat 50 mayam. 50 mayam banyak kalau tak. Sekalinya dimaling orang. Apa kata? Nah, dimaling orang. Kalau ada pencari ini, siapa malingnya? Habis. Kali wah ini 8 juta jadi ya 400 juta lenyap seketika. Maka aku mengumpulkan cinta tadi bang gitu. Bila datang orang pakai miskin kada berduit, sedekah orang minta sedekah pada kada berduit, sekalinya kehilangan amat tuh gigire. Dari mana datang ada berduit 50 mayam. Apa sih ya? Ada bahan lagi, ada bunyinya lagi. Coba saya bandingkan 50 mayam ada lagi setengah kilo di sini. Setengah kilo itu lebih kurang 150 mayam. Kata aku kalau mayam di buluna nikah makai mau ada kayak itu pak tadi rampok orang tuh pak orang merampok kepala dari ket 150 jam tuh kali 8 berapa kalah kayak miliar kalau miliar ada gitu bisa melihat, kepala dia kan. Pak, mati orangnya. Ini orangnya. Perhatiannya kan, siapa yang begini dengan anak juga pak. Awak makan, tuh mengumpulkan tuh. Kayak itulah narasinya. Makanya wajar dia tadi kan. Jadi apa tadi? Jadi benda lawan pakaian. Dan terdengar daripada segala rupa
Yang disukai akan dia itu yaitu yang rujuk ia kepada percintaan, barang yang diisyaratkan mengalir kepadanya dengan katanya. Itu Pak. Jadi yang panggilan kita tadi yang sangat disukai adalah sesuatu yang rujuk itu kembali kepada percintaan. Nah, percintaan lawan tuh Tuhan tadi. Nah, itu yang kada bisa hilang tuh. Nah, orang tuh cinta lawan Tuhan kada bisa hilang tuh. Sampai kena mati dalam kubur lebih banyak, lebih aneh lagi. Sampai masuk ke dalam surga lebih lagi Pak. Itu kada putus itu tuh. Makrifat tuh kada putus. Kalau sembahyang di akhirat kena kada ada lagi. Puasa kada ada lagi. Haji kada ada lagi. Cuma yang ada terus menerus di surga itu adalah zikir. Nah, zikir makrifat. Jadi yang ada lagi. Lawan bersenang-senang. Itu pun bersenang-senang itu kan ujungannya zikir juga. Karena melihat kebesaran nikmat Tuhan. Kayak kita nenek tulak karuan disuruh orang 20 macam makanan aja. Biasanya di rumah 2 macam rumah, ini 20 kan, Masya Allah di kita kan zikir kata Masya Allah, Alhamdulillah kan zikir ini kayak itu orang dalam surga itu. Nah, nyebut zikir Tuhan itu kan nikmat banyak benar dibagi Tuhan. Nah, gitu kan zikir aja gitu. Nah, melihat ini ada suatu kita saruan 20 macam. Hidangannya tak ada suah tak pola. Suah. Itu kayak mau 7 ada. Aku malame ada 8 ke 9 ada. Anuannya semacamnya tak. Kada cukup nih. Talan tuh kada cukup. Kata keluar jadi. Macam-macam lah. Tapi nya kada banyak mau undang. Itu kan kada gawe 10 kada datang, tapi istimewa. Mau undang kada banyak orangnya. Cuma di 2 tahun 3 tahun aja tapi banyak. Kalau di Tungkal tuh Pak Ai ada juga orang acara maulid kan kita kan itu macamnya ya lumayan lah kan, cuma ganal ikannya yang 3 kilo toh, undangnya yang pesapit toh, kalau mana itu anu lagi toh berdua. Jadi saya tatalap tuh hitungan duitnya 1 juta ya. Juta ada todeng tahun na sangat pernah aja aku mengalami yang kayak itu. Kalau bagul ke kompon lebih rajin memang banyak makanan kamar tibak makanan kan. Kalau orang mah yang ada di dalam tuh kan dalam kamar kan. Jadi kita mampu dikit-dikit gitu. Jadi sisanya ya itu kena taganan untuk kena yang ampun rumah tadi. Nah, itu kamu lah. Macam-macam ada makanan. Nah, itu baru di dunia, di akhirat tuh sampai 70 macam makanan dari yang kata-kata dihujankan kan. Lalu kata musanif lagi, in arata alla tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu lakan. Artinya jikalau engkau kehendaki
bahwa tiada engkau apa nih ta'zur la ta'zur jikalau engkau kehendaki bahwa tiada engkau diturunkan ta'zur diturunkan ataupun bahasa lain itu dipindahkan daripada wilayahmu, maka janganlah engkau memerintahkan yang tiada kekal bagimu. Nah, bukan ini sedikit juga kata-kata singkatnya ngaranya orang ahli kemana. Ini perjalanan sidin ya. Sidin mengarang langsung perjalanan sidin. Amun kita tuh hendak wilayah kita kada berubah, kada dipindah-pindah, kada diturunkan, maka janganlah engkau memerintahkan yang tiada kekal bagimu. Itu maksudnya kayak mana? Kita telah hendak tetap saja wilayah kita, kan? Kada berubah, kada berpindah. Nah, maka hendaklah kita mengusahakan sesuatu yang kekal. Kalau kita memegang wilayah yang kada kekal, tetap berpindah. Nah, kita tetap berpindah. Karena raja kayak apapun, kerajaan besarnya tetap runtuh. Kerajaan apa aja tetap runtuh. Jadi mana kita itu wilayah kita kada bergeser, kada berpindah. Kalau di dalam kitab lain itu kada ada lagi modelnya, cuma satu yang beda, yaitu kalimat takwa. Takwa saja modelnya. Nah, faina khairu zadi takwa. Nah, bekal yang paling utama adalah bekal takwa. Itu kada berubah. Lain daripada takwa itu semuanya berubah. Kita bisi gedong, kepindahin aja. Jangankan gedong tadi kerajaan kayak kerajaan Nabi Sulaiman, itu kada. Bilang ada. Kayak apa kerajaan wah ini yang arahnya super power Amerika, nah, itu bakal hancur kita. Nah, kadang-kadang kerajaan apapun yang di dunia ini tetap berubah. Kayak apapun kuatnya, kayak apapun bentengnya tetap berubah. Nah, jadi kalau kita hendak kada dipindah, kada dirubah, itu kan kada cari sesuatu yang kekal. Nah, bermula tiap-tiap wilayah dunia itu tiada kekal. Nah, di mana aja tinggal kada ada kekalnya sebenarnya. Anak di Kebilahan nggak tinggal, anak di Tapat kah, di Kuala kah, dimana aja yang tinggal tetap kada kakal, kada ada yang kakalnya. Demikianlah jikalau tiada engkau diturunkan daripadanya pada ketika hidupmu, niscaya diturunkan engkau daripadanya pada ketika matimu. Kayak Presiden Soeharto, nah 32 berkuasa di Indonesia, menyerang presiden anak meninggal, bergejolak nih dari diampiskan orang, nah itu masih hidup, memang lawas. Nah, ada yang sampai mati, yang dibom Amerika, ya kan, Khomeini. Sampai pindah. Nah, kan berpindah juga itu hanya ke anaknya lagi. Nah, berpindah. Kada ada yang kakalnya. Apalagi pemilihan 5 tahun sekali begini. Kayak jadi bupati, kada lawas aja itu 5 tahun. Lawasakan, ya kan, 10 tahun. Pindah.
Pak Warga 10 tahun jadi bupati Inher. Nah, lah. Nah, lalu calon pulang, anak masuk ke Pekanbaru kada lolos. Nah, ya, kada kakak apa betul. Ya, yakni jangan engkau perintahkan suatu pekerjaan bagi lain daripada Allah. Nah, kalau kita mencintai Tuhan, nah itu kada berubah, kada berpindahnya. Maka bahwasanya tiada kekal ia, dan barang yang ada bagi Allah itu maka yaitu kekal sentosa. Makanya dalam Quran itu disebutkan ma'innakum yanfudu wa ma'innallahi baq. Di sisi Tuhan itu kekal. Sedangkan di sisi kita manusia semuanya binasa. Itu binasa dan hilang. Maka itu kekal senantiasa tiada hilang. Itu kalau bagi Tuhan. Maka jikalau engkau kehendaki senantiasa wilayah Allah bagimu, maka tetapkan olehmu bagi bagi menyikitkan soalnya serta panah. Ini menyedikitkan yang panah itu disedikitkan saja. Dalam amal saya dikasih Allah engkau dan ditunjukinya seperti sabda Nabi SAW, jika ada kamu kasih akan Allah Ta'ala, maka ikut olehmu akan daku. Niscaya dikasih Allah akan nikah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kasih Tuhan itu yang kekal. Supaya kita mendapat kasih Tuhan, mau umpati Nabi itu ya takwa toh. Nah, dan barang siapa diperintahkan Allah akan dia, niscaya senantiasa nikmatnya atasnya, dan sempurnalah wilayah baginya dan ketahui olehnya. Nah, jadi kalau kita mengikuti Nabi, berarti wilayah kita ada diganti. Ayah Nabi itu kan mulianya terus-terusan kan. Nah, sahabat mulianya terus-terusan kan. Walaupun mereka itu sudah meninggal hitungan zahirnya kan, jadi mereka tuh hakikatnya hidup itu namanya, karena disebut-sebut. Nah, kayak orang mati syahid kan, cintanya orang Tuhan, perangnya mati, tapi kan kada binasanya, rezekinya terus menurun. Nah itu lah. Jadi kita berpikir panjang kita. Nah, kalau kita mencintai yang sesuatu yang binasa, maka itu akan berubah dan tetap kita meninggalkannya. Ini tadi itulah. Wow. Al-Fatihah. Iya. Amin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma barik wal mursalin. Rabbana subhana rabbika alhamdulillah.